Oke, halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di live streaming at mentoring beasiswa Waalaikumsalam. prestasi. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Kevin Ganadar di live streaming kali ini. Malam hari ini kita bakalan sharing terkait bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu profil dari pemateri kita yang merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga Duta Bahasa Kota Banten. Tahun berapa, Kak? 2019. Nah, tahun 2019. Dan sekarang sudah resmi menjadi seorang dokter. Dan saya mau tanya nih kepada Kak Kevin. Banyak orang punya definisi sendiri tentang produktif. Tapi menurut Kak Kevin, produktif itu apa sih? Gitu. Sebenarnya gue ngerasa masih jauh banget dari produktif ya. Kayak banyak banget orang di luar sana yang kayaknya mereka bener-bener produktif yang Mhm. sangat inspiring gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi terlepas dari seberapa produktif seseorang, menurut gue yang lebih penting dari produktif itu adalah gimana caranya kita bisa mengoptimalkan apa yang kita punya, mulai dari kelemahan-kelemahan kita sampai ke kelebihan kita supaya bisa jadi sesuatu yang emang mungkin bisa punya manfaat, mulai dari yang mungkin scope terkecil sampai yang mungkin sampai scope yang lebih luas gitu sih. Jadi emang luas banget, jadi nggak harus sesuatu yang kayak mungkin harus jadi sesuatu yang supaya bisa dapat keyword jutaan atau apa. Kayaknya kalau sampai ke tahap itu pun gue masih jauh dari hal itu sih. Jadi gue coba belajar dulu untuk coba untuk ngelakuin hal apa yang gue suka untuk supaya bisa jadi sesuatu yang sedikit lebih bermanfaat gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nih, Kak, yang bilang antara sibuk sama produktif itu berbeda gitu. Kalau sibuk Apa? belum tentu produktif, tapi Oh, sibuk. banyak orang yang menganggap kalau sibuk itu berbeda dengan produktif. Jadi menurut Kakak sendiri gimana sih antara sibuk dengan produktif itu? Setuju banget sih. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin ngabisin waktu ya, berarti itu ada secara quantity, ada secara quality. Nah, mungkin uh, quantity nggak harus sejalan dengan quality gitu. Jadi nggak harus kalau misalkan quantity secara hoursnya dia banyak, udah pasti quality-nya bagus. Jadi Mhm. ini yang juga lagi coba gue belajar buat diri gue sendiri, gimana caranya supaya quantity-nya nggak terlalu ngabisin waktu untuk kegiatan yang lain, cuman tetap bisa seenggaknya dapat target quality yang gue harapin kayak gitu. Nah, jadi emang ya bener sih, akhirnya gue setuju sih, sibuk itu nggak harus serta-merta jadi produktif. Tapi bukan berarti kalau produktif belum tentu dia juga sibuk ya. Jadi kayak ini dua hal yang menurut gue kayak yang satu si apa yang produktifnya tuh kayak dia dari kalau lihat inget diagram Venn dia tuh kayak bagian yang lebih kecil dari skop yang lebih besarnya tuh sibuk. Jadi nggak semua sibuk tuh harus produktif. Cuma ada beberapa bagian di luar dari si yang nggak sibuk juga termasuk ke dalam produktif kayak gitu. Kayak Tika gimana cara ngatur waktu antara kuliah sama UKM? Sebenarnya jujur gue juga ngerasa dulu gak balance sama sekali sih. Kayak gue ngerasa tuh ada kalanya gue lagi pengen banget ke akademis, ada kalanya gue pengen banget ke mungkin nggak harus UKM ya, non akademis gitu. Nah, gimana caranya mengatur ya? Jadi sebenarnya kita tentuin dulu prioritas gitu. Jadi kita harus selalu punya prioritas. Nah, udah pasti kalau misalkan kita mahasiswa kan prioritas kita emang nomor satu adalah belajar as a student kan. Jadi gimana caranya kira-kira prioritas nomor satu kita itu tetap bisa terpenuhi dengan jalan yang lebih efektif dan lebih efisien. Jadi supaya bisa ada spare waktu dan spare konsentrasi untuk bisa ngelakuin hal yang di luar akademis. Nah, jadi dulu emang gue itu sebenarnya tipe yang jujur banget, gak rajin sama sekali pas dulu masih sekolah. Tapi terus pas masuk kedokteran kayaknya nggak bisa kalau misalkan pakai pola yang kayak dulu di zaman SMA yang belajar sering banget nggak pernah belajar segala macam. Akhirnya kalau dimasuk kedokteran tuh agak kagok. Akhirnya mulai masuk kedokteran gue mulai coba ngubah perilaku buruk gue itu, mulai nerapin um, sistem belajar nyicil dari jauh-jauh hari. Akhirnya yang penting sehari nggak harus nge waktu banyak-banyak karena di kedokteran tuh kan ujian sering banget ya. Sehari cukup 1 jam 2 jam buat nge-review aja, baru nanti lebih deket-deket ujian lebih diintensin lagi untuk belajar. Jadi banyak sisa kan buat ikut kegiatan-kegiatan yang lo minat gitu. Jadi saran gue sih kalau untuk yang non akademis jangan terpancing dengan apa yang kata orang
keren gitu. Jadi mulai dari apa yang lo seneng gitu. Kalau misalkan lo seneng seni, monggo ikut seni. Kalau lo seneng emang organisasi, monggo ikut organisasi. Intinya itu adalah ngembangin diri kita supaya bisa jadi figur yang lebih baik. Karena selama kita mahasiswa itu adalah fase di mana kita, dalam tanda kutip ya, kita berhak untuk ngelakuin kesalahan sebanyak mungkin gitu. Kalau gue dulu jujur sih di organisasi gue di universitas nggak begitu aktif sih. Ada ikut beberapa, tapi nggak yang ngambil jabatan tinggi gitu, nggak. Kalau di kedokteran sih nggak, kecuali dulu ada forum studi Islam. Alhamdulillah di situ dapet amanah buat megang jabatan yang lumayan punya tanggung jawab, tapi selebihnya enggak. Gue lebih tertarik dulu di yang di luar UI, kayak beberapa sih yang pernah gue ikutin, kayak Greenpeace, habis itu Duta Bahasa itu juga cukup ekstrim. Habis itu lebih ke kegiatan-kegiatan kayak misalkan gue nyari duit sebagai marketing atau sebagai apa yang gue ngerasa ini bisa ngembangin soft skill gue, sekalian nambah-nambah uang juga buat mahasiswa kayak gitu. Gitu teman-teman. Ya kalian tuh punya hak sama sekali buat nentuin mana yang lebih penting buat kalian, akademik apa non akademik. Tapi kalau misalkan gue boleh saran, kayaknya di era zaman sekarang, era milenial ya, kayaknya kalau zaman dulu tuh kayak ada tuh kayak jaminan sukses gitu. Tapi sekarang tuh no guarantee sama sekali gitu. Jadi menurut gue akhirnya kayak soft skill kayak public speaking, kemampuan kerja dalam teamwork, habis itu kemampuan presentasi, kemampuan leadership, entrepreneurship tuh akhirnya jadi satu hal yang emang penting banget gitu. Kayak just no matter how smart you are, tapi kalau misalkan kita orangnya nggak pede, kita takut buat ngomong di depan, akhirnya kayak nobody knows apa isi otak kita gitu. Padahal mungkin ide kita tuh ide yang brilian segala macam. Jadi gue sendiri sebenarnya gue dulu agak aktif organisasi itu di SMP karena sempat jadi ketua OSIS, tapi pas di SMA tuh kayak biasa banget, fokus ke akademis. Habis itu pas kuliah gue baru sadar kalau emang akhirnya dua hal ini tuh suatu hal yang sama pentingnya gitu, apalagi di zaman kayak sekarang. Jadi kalian kira-kira buat nentuin kegiatan apa yang kira-kira bisa ngembangin diri kalian, kembali lagi apa yang kira-kira kalian butuhin. Contoh nyatanya gini, misalkan contohnya ya, karena saya sebagai dokter gitu, kayak kira-kira apa yang kira-kira penting buat seorang dokter gitu. Misalkan contoh kayak gue ngerasa public speaking itu penting loh, karena dokter tuh biasanya kita harus presentasi penelitian, harus ikut konferensi ilmiah, at least enggak-enggaknya harus bisa gimana caranya kita meyakinkan pasien dan memberi penjelasan yang terbaik supaya pasien akhirnya bisa ngerti. Jadi akhirnya kira-kira gue cari kegiatan apa yang bisa meningkatkan kemampuan public speaking saya kayak gitu. Jadi contohnya apa? Contohnya ya misalkan apa ya yang pernah gue ikutin. Contohnya Abang None, walaupun akhirnya cuma sampai semifinalis. Terus habis itu Duta Bahasa itu super nekat. Cuman jujur itu di luar dari zona nyaman gue, yang kayak gue tuh jujur orangnya masuk kuliah tuh akademik banget, lebih seneng baca esai, lebih seneng baca jurnal, lebih seneng nulis-nulis yang scientific writing. Cuman akhir-akhir ini gue lagi coba untuk ngembangin sisi-sisi yang kayak di luar zona nyaman gue, contohnya kayak ya, dunia kayak gitu-gitu. Terus habis itu ikut Greenpeace, ini yang kayak sebelumnya gue nggak pernah ikut, tapi baik lagi karena kira-kira mana yang bisa ningkatin skill gue untuk public speaking kayak gitu. Pilih teman-teman atau relasi itu ngaruh nggak sih untuk produktivitas? Nah, sebenarnya gue percaya sih ada dua sudut pandang kalau misalkan di sini. Pertama, sudut pandang yang beranggapan kalau kita adalah lingkungan kita, tapi juga ada sudut pandang lain yang gue coba percaya kalau nggak semua lingkungan kita menjadi diri kita. Jadi intinya dari dua sudut pandang yang bertolak belakang ini, kita ambil yang baik dari lingkungan kita, tapi nggak yang buruk dari lingkungan kita, akhirnya mendarah daging ke diri kita gitu. Kita jadi ikut-ikutan ke lingkungan kita yang nggak baik. Nah, jadi cara terbaiknya gimana buat ngatasinnya? Dengan memilih teman-teman yang kira-kira punya pengaruh positif ke diri kita, ke relasi nggak terlalu tertutup. Misalkan, mau bergaul sama anak kedokteran aja, gue akhir-akhir ini lebih coba untuk banyak ngebuka relasi ke teman-teman komunikasi, ke teman-teman hubungan internasional, ke teman-teman sastra. Padahal pas ke SMA tuh jujur gue tuh orang yang kayak agak udah narrow minded kalau gue udah ngomongin jurusan sosial.
Tapi akhir-akhir ini ternyata emang akhirnya dengan gue berteman dengan mereka ada sudut pandang baru yang ngebentuk ke gue. Akhirnya dengan sudut pandang yang baru itu, gue jadi punya nih kayak rencana-rencana dalam tanda kutip gila yang tadinya gue nggak terpikirin. Tapi setelah ngobrol sama mereka, akhirnya gue kepikiran sesuatu dan itu ada karena relasi. Jadi relasi ini nggak, menurut gue pentingnya nggak cuma seberapa luas relasi itu, tapi seberapa bermacam dari relasi yang kita punya gitu. Karena uh, jujur aja sih sudut pandang gue mungkin nggak usah dulu sama SMA sih, mungkin sekarang sama 3 tahun atau dulu gue masih maba tuh menurut gue udah berubah banget. Kayak gue ngelihat konsep kedokteran masa depan yang sekarang daripada dulu di zaman 2014 itu akhirnya udah jadi satu hal yang bener-bener beda banget. Kayak contoh nyatanya gini ya, kalau kita ngomongin konsep produktif, akhirnya kita harus tahu target pasar kita kan siapa. Jangan sampai misalkan kita mau target produktifnya misalkan di karya tulis gitu. Padahal misalkan kita hidup uh, di suatu populasi yang misalkan dia di sana banyak penderitanya yang misalkan nggak bisa ngebaca, belum bisa baca tulis, kayak gitu kan. Jadi kan itu kira agak kurang tepat sasaran. Nah, jadi gimana caranya kita bisa menentukan target pasar yang terbaik itu adalah dengan mempunyai banyak sudut pandang gitu. Nah, caranya tadi gimana dengan punya banyak teman-teman dari jurusan yang mungkin kita anggap berseberangan sama jurusan kita gitu. Makin banyak kegiatan, makin capek pastinya. Ujungnya lelah buat lakuin rutinitas itu aja dan akhirnya ngurangin produktivitas kita. Itu gimana? Nah, sebenarnya gue tipe yang gue tuh dari dulu emang anak itu kalau belum nyoba, gue tuh sering banget gagal sumpah bro, seriusan. Gue tuh bukan orang yang berhasil terus, enggak, jujur aja gue dari dulu tuh sering banget gagal. Dan gue tuh emang dari dulu nggak tahu kenapa, gue tuh belajarnya tuh dari gagal. Gue tuh belajarnya bener-bener dari gue harus gagal baru gue belajar. Gue nggak bisa cuma kayak katanya orang bikin gini gitu. Jadi akhirnya itu kebawa sampai sekarang, kayak gue coba apapun, setelah gue gagal ya udah gue belajar dari situ. Jadi ya akhirnya banyak kegiatan emang iya bikin capek secara fisik, tapi akhirnya tuh bikin mental gue, ketahanan gue akhirnya berkembang. Tapi tetap gue harus tahu limit fisik lo di mana. Karena gue tadinya tuh sebenarnya termasuk anak yang cukup sering sakit-sakitan sih emang dari kecil. Jadi ya jangan sampai juga kan kita terlalu nge-push diri kita tanpa kita tahu batas kita di mana. Padahal kita lupa kalau misalnya sampai fisik kita sakit itu kita kan jadi nggak bisa gitu. Jadi kalau menurut gue sih akhirnya solusinya tuh gini, balik lagi quantity sama quality. Menurut gue kira-kira mana yang bisa kita optimalin, quantity atau quality? Gue pro yang untuk quality. Quantity nggak harus banyak selama bisa quality-nya tercapai. Jadi kalau emang teman-teman ngerasa nggak sanggup ikut banyak kegiatan, nggak apa-apa, cukup satu nggak apa-apa, seriusan teman-teman. Selama di satu ini teman-teman memang sumbangsihnya itu bisa optimal, bisa lebih. Karena gue percaya sih, yang penting itu bukan seberapa banyak kita terlibat, tapi yang lebih penting itu seberapa jauh kita bisa terlibat di suatu hal. Walaupun lebih banyak pengalaman akhirnya lebih baik. Cuma kalau misalkan emang terpaksa harus dipilih dulu, gimana sih Kak caranya supaya bisa pembiasaan di awal, mungkin kira-kira yang terbaik sih kalau menurut gue pribadi kayak gitu. Kadang berhasil, kadang enggak di gue. Kembali lagi ke motivasi gue ikut UKM itu apa. Jadi gini, kalau gue ikut kegiatan tuh kadang-kadang motivasi gue tuh ada banyak. Bisa misalkan gue mau punya relasi, bisa gue mau ningkatin skill, bisa gue emang misalkan mau misalkan jujur, misalkan gue mau cari pendapatan tambahan. Jadi banyak banget. Nah kira-kira misalkan contoh ya, kalau misalkan mau meningkatkan pendapatan kan akhirnya quantity lebih penting dong daripada quality kan. Tapi kalau misalnya kita mau meningkatkan skill, ya otomatis quality mungkin lebih penting daripada quantity gitu. Contohnya apa yang kira-kira dulu ya, misalkan kalau gue nyari uang tuh misalkan kegiatan-kegiatan yang kayak ngajar misalkan di private. Akhirnya di situ durasi gue ngajar lebih penting dari seberapa intens gue ngajar gitu kan. Walaupun tetap baru jaga kualitas juga kan. Nah, beda sama misalkan kalau gue misalkan lagi pengen ikut apa ya dulu yang pernah gue ikut ya. Misalkan contohnya sama-sama ngajar, jadi dulu gue sempat ngajar di rumah belajar. Nah ini sistemnya volunteer. Jadi di sini tuh
akhirnya karena gue tujuannya emang pengen gue ada tujuan lain yang sifatnya non profit, akhirnya di situ gue ngerasa yang penting gue bisa quality gue bisa terpenuhi dengan kuantitinya, akhirnya gue nomor duain. Karena mungkin lebih baik balance lebih baik ya, cuman gue sendiri masih susah untuk untuk sampai balance gitu sih, karena gue juga masih jauh banget dari sempurna kayak gitu teman-teman. Ini rata-rata teman-teman berarti em, anak-anak SMA ya. Kalau misalkan anak SMA sih mungkin nanti yang penting itu pembiasaan kalau misalkan di awal. Jadi pembiasaan itu supaya akhirnya kita bisa sustain. Mungkin kalau gue boleh saran, jangan pas kalian pertama kali terjun ke dunia universitas jadi mahasiswa, kalian menggebu gitu. Biasanya kan semangat dulu jadi masih maba kan. Terus akhirnya kalian nge-push diri kalian sendiri banget sampai akhirnya kalian nanti ngerasa gampang capek, karena yang penting itu sustain. Jadi nggak harus bergejolak di awal tapi akhirnya lama-lama flat gitu. Kayaknya Kak Kevin seimbang banget hidupnya. Enggak jauh. Tapi setiap segi aktivitasnya maksimal, akademik oke, mendapatkan feedback berupa financial dan lebih juga gimana cara bisa balance gitu. Ya gitu sih, jadi kayak gini, gue biasanya punya jadwal. Bukan jadwal, gue bikin porsi. Misalkan dalam satu semester, kira-kira gue butuh uang tambahan nggak sih? Kira-kira gue butuh ningkatin skill gue nggak sih? Urgent banget nggak sih di semester ini? Kayak gitu. Bentar. Nah, misalkan nih, contoh nyata, misalkan semester berapa kan? Dan semester 2, gue lagi butuh nih semester 2 misalkan lagi banyak apa ya? Ya lagi butuh banyak keuangan, karena, misalkan semester 6 deh karena buat skripsi. Semester 6 lagi butuh banyak duit nih buat skripsi, segala macam. Nah, kira-kira gimana caranya supaya bisa dapat duit tambahan kan? Jadi, gue ikut kegiatan yang gue lagi ningkatin porsi gue untuk dapat uang ini lebih banyak gitu. Misalkan gue taruh 40%. Habis itu kan tetap harus dominannya kan di pendidikan kan. Jadi di luar dari yang pendidikan ya. Dari akademik 40% gue taruh dibuat nyari uang, habis itu 60% sisanya bisa gue bagi buat 2 kegiatan yang gue lakuin yang sifatnya non profitable. Jadi nah akhirnya misalkan gue belajar tuh misalkan dalam 1 minggu tuh misalkan 60%. Habis itu 40%-nya gue bagi jadi tadi 40% dari 40% gue pakai buat profit. Habis itu ada 60% dari 40% gue bagi buat 2 kegiatan yang sifatnya non-profit. Jadi 30%, 30%. Jelas nggak ya? Ini contoh ya. Cuman dulu emang gue beneran nerapin ini. Jadi kayak dulu tuh saking nyari duitnya tuh gue orangnya agak nekat. Sampai pernah jadi marketing. Habis itu pernah ngajar-ngajar private. Tapi gue batasin. Kira-kira dari 60% itu dalam seminggu misalkan berapa hari sih gitu. Ya udah misalkan gue seminggu patok, seminggu 2 kali gue ngajar, abis itu sisanya gue bisa ikut UKM, seminggunya gue bisa ikut kepanitiaan, seminggunya gue ada berapa hari lagi gue bisa ngembangin diri gue sendiri gitu. Gitu sih kira-kira. Tapi teman-teman menurut gue nggak usah terpatok sama gimana caranya seimbang, karena menurut gue ya yang namanya seimbang itu hampir nggak mungkin bisa terpenuhi kalau menurut gue pribadi ya. Hampir nggak bisa terpenuhi karena kita manusia terbatas banget. Mungkin mereka-mereka yang kayak udah terbiasa hidupnya balance dengan semua mungkin bisa, tapi gue pribadi gue nggak bisa akhirnya kalau disuruh balance. Jadi tetap balik lagi prioritas. Jadi balance di sini akhirnya gue analogikan dengan prioritas kita terpenuhi sesuai target yang udah kita tetapin di awal kayak gitu. Sebenarnya biasanya nih pas kalian masuk, kalian tuh masih gebu-gebu banget kayak mahasiswa, kayak kalian pikiran tuh kayak wah mahasiswa tuh kayak udah bisa nyoba ini nyoba itu. Beda sama mungkin kalau misalkan kalian dulu masih jadi siswa, masih banyak yang nggak dibolehin sama orang tua. Lingkungan sekolah biasanya juga lebih nggak sebebas kalau misalkan di universitas kan buat kalian nyoba hal-hal gitu. Jadi biasanya di awal-awal kalian masuk tuh bener-bener kayak semangat membara-bara. Itu bagus banget buat insentif di awal. Tapi yang penting sustain. Jadi kalau misalkan gue saran, kalian keep energi kalian itu, jangan terlalu banyak habis itu di awal. Yang penting itu energi kalian bisa dialokasikan secara tepat. Jadi dialokasikan secara tepat, misalkan banyak
dari kalian kayak gue pun dulu tadinya kan SMA nggak terlalu aktif organisasi. Kaget dong kalau misalkan gue join banyak organisasi, akhirnya gue gampang capek, akhirnya gue gampang lelah, gampang jenuh, akhirnya gue jadi males malah nyoba organisasi. Takutnya malah gue trauma sendiri sama organisasi gitu kan. Jadi saran gue awal-awal kalian pembiasaan dulu, mulai dari apa yang kalian suka. Kalau kalian suka nyanyi, ikut aja UKM Padus. Kalau kalian suka drama, ikut UKM apa teater. Kalau emang kalian sukanya organisasi, ikut BEM. Sama jangan terlalu banyak. Kalau saran gue pribadi ya, nanti setelah misalkan kalian 1 semester, 2 semester, kalian ngerasa udah pola itu, nemuin ritme kalian udah mulai ngerti, kan tadi prioritas ke belajar. Kalian udah mulai bisa tuh gimana caranya kalian bagi belajar sama misalkan kalian ikut BEM. Udah mulai tuh bisa bagi waktunya bagus. Nah itu udah signal buat kalian, mungkin boleh nambah kegiatan UKM yang lain, kegiatan yang lain maksudnya. Nah tapi kalau misalkan kalian ngerasa dengan ikut BEM sama kalian belajar sebagai mahasiswa, kalian masih masih struggle, masih sering kalian ngerasa nggak sanggup untuk ngembangin antara kedua hal ini sesuai prioritas kalian, akhirnya mungkin itu tanda kalau kalian emang perlu ada adaptasi atau perlu ada perubahan yang kalian lakuin di kegiatan yang lagi kalian lakuin. Contohnya gini, balik lagi ke contoh gue tadi ya, misalkan gue ngerasa kok waktu gue terlalu banyak habis di belajar. Kira-kira waktu belajar gue misalkan ini gak gue banget sih, misalkan seminggu sehari misalkan 4 jam, 5 jam deh gue belajar. Gue ngerasa lah gue kuliah udah sampai jam 4 sore, belajar 5 jam udah sampai malam gitu misalkan, belum ada tugas-tugas, kapan biasanya ikut kegiatan kan, padahal ujian di SK tuh sering banget. Jadi kira-kira gimana caranya supaya waktu belajar gue ini bisa jadi lebih compacted, misalkan ya tadi dengan sistem cicil. Percaya deh, sistem cicil tuh kalau misalkan kalian udah nyicil sehari setengah jam tuh bisa efektif selama kalian emang jauh-jauh dari ujian. Bayangin, kalau misalkan kalian sehari cuma review setengah jam sampai 1 jam, banyak banget waktu kosong dan bisa kalian pakai untuk ngelakuin hal lainnya. Tapi kalau misalkan nih, kalian belajarnya misalkan mepet, kayak rata-rata kita kan gitu ya, mepet. Gue juga masih kadang-kadang mepet sih kalau sekarang. Belajar mepet, misalkan kalau di kedokteran tuh karena materinya banyak, definisi mepetnya tuh kalau menurut gue tuh Hamin 4 tuh menurut gue udah termasuk mepet sih. Bayangin nih, kita di kedokteran tuh ujian 2-3 minggu sekali. Hampir selalu ada ujian. Bayangin kalau misalkan setiap 4 hari sebelum ujian, kita harus nge-spare waktu 4 hari belajar. Misalkan karena mepet kan jadinya alokasi waktu belajar jadi banyak banget kan per hari. Jadi misalkan sehari belajar 5 jam tuh, setiap 4 hari menjelang ke ujian. Sedangkan ujian 2-3 minggu sekali. Nggak bisa dong, kita ikut banyak kegiatan, tiap 2-3 minggu kita izin 4 hari, Kak, izinnya Kak, aku nggak bisa ikut rapat dulu karena misalkan aku mau belajar. Kan nggak bisa kan? Nggak bakal ditolerir kayak gitu. Nah, akhirnya kan lebih enak kalau misalkan waktu belajar itu kalian spend secara menyicil. Jadi kayak bertahap dari jauh, tapi akhirnya alokasi durasi belajar setiap harinya tuh jadinya jauh lebih kecil yang kalian bisa alihkan ke hal-hal lain kayak gitu. Nah, terus habis itu selain tadi kita ngomongin strategi pembagian antar prioritas, yang kedua yang terpenting itu motivasi. Jadi kalian harus tahu motivasi kalian untuk ngelakuin itu apa. Baik lagi tadi, kalian mau ikut BEM apa yang mau kalian cari? Relasi, apa skill berorganisasi, atau apa kalian mau ikut UKM teater, target kalian ikut UKM teater apa? Apakah sebatas mau mencari pengalaman baru, atau sampai misalkan punya target ikut kompetisi. Otomatis porsi yang kalian taruh akan semakin tinggi kalau misalkan target kalian semakin tinggi dalam ikutin kegiatan kayak gitu. Nah, terus punya mentor itu perlu nggak Kak buat merubah diri kita supaya bisa bijaksana? Karena bergerak sendiri lebih sulit dibanding punya support system yang terstruktur. Penting banget, penting banget. Karena ya banyak yang bilang kalau misalkan nenek moyang itu adalah guru kita. Karena mereka udah lebih dulu ngejalanin fase-fase yang akan kita jalani di masa depan gitu. Jadi akhirnya kita kadang-kadang kan kita tuh belajar dari kegagalan kita kan. Alangkah lebih baik kalau misalkan kita jangan terlalu sering kayak gitu. Jadi kita bisa manfaatin pengalaman-pengalaman nggak enak, pengalaman yang enak dari terdahulu kita. Mungkin kalau di universitas akhirnya jadi mentor kita. Nah itu akhirnya bisa kita belajar dari situ. Kira-kira apa sih yang harus kita lakuin, apa yang nggak boleh kita lakuin. Kalau misalkan misalkan nih teman-teman kayak ada MUN biasanya yang ngetrend di universitas tuh, mau ikut MUN,
Ambil itu model United Nations, kira-kira stepnya gimana sih? Atau misalkan target kalian mau jadi ketua BEM atau target kalian mau jadi apa? Mahasiswa berprestasi, mapres. Kalian harus tahu kan step-stepnya itu gimana, dari semester 1 udah harus ngapain, kira-kira semester 2 ngapain. Nah, jadi kalian mentornya harus disesuaikan sama target kalian kayak gitu. Jangan yang misalkan mentor kalian misalnya waktu di organisasi kan mentor kalian yang cenderung lebih ke akademis kayak gitu. Jadi mentor itu selain emang orang yang harus lebih senior dari kita, tapi juga harus yang punya pengalaman dan pengetahuan yang kita mau di bidang yang mau kita ambil kayak gitu. Nah, cari mentor pribadi di mana Kak? Oke. Nah, sebenarnya mentor pribadi itu karena menurut gue ya, kalau gue sendiri sih lebih ngerasa akan lebih ngedengerin kalau misalkan yang nasihatin gue itu adalah emang orang yang benar-benar kenal sama gue. Jadi mentor buat gue itu harus orang yang emang kenal deket, artinya tahu kepribadian gue juga tahu kepribadian dia. Jadi gue nggak ngerasa kayak kalau lu ngasih saran kayak emang lu kenal gue gitu kan. Kadang-kadang kan ada beberapa pihak yang ngasih saran ke kita tuh mereka seakan judging sepihak tanpa ngerti apa yang sebenarnya terbaik buat kita gitu kan. Karena kan setiap orang beda-beda. Jadi gimana caranya cari mentor? Mulai dari orang-orang terdekat kalian. Nah, contoh realnya ya. Jadi di luar kedokteran sih. Dulu itu gue sempet di kedokteran tuh gue ikut CIMSA. Ini di UI sih maksudnya. Terus akhirnya kebetulan kakak angkat gue di FPA tuh dia CIMSA juga. Waktu di CIMSA akhirnya ya udah gue coba membina hubungan yang baik dengan dia. Akhirnya itu baru setelah gue ngerasa hubungan kita udah baik, baru terus akhirnya kita baru waktu itu gue nanya-nanya tuh ke dia, Kak gimana sih tips and tricks kalau misalkan mau di CIMSA gitu. Jadi mulai dari orang-orang terdekat yang kalian rasa kalian bisa percaya, yang kalian rasa mereka bisa ngerti kalian, dan kalian juga bisa ngerti mereka. Karena harus dua arah. Karena percaya, yang namanya kalian ngejar sesuatu tuh pasti bakal capek, bakal ngorbanin perasaan, dan nggak semua orang bisa ngerti tindakan-tindakan yang kita lakuin. Karena kadang-kadang ketika kita ngelakuin kesalahan, yang kita butuhin itu sebenarnya adalah dorongan dan semangat supaya kita bisa berubah ke arah yang lebih baik, bukan disalah-salahin kayak gitu. Nah, makanya mungkin pendekatan ini bisa beda buat orang lain kan. Mungkin buat gue seperti ini, buat orang lain seperti itu. Makanya artinya akhirnya mentor itu kalau menurut gue harus yang punya emang personal attachment gitu, yang ya at least kalian mau curhat ke dia, kalian nggak takut dihakimin kayak gitu. Cuman biasanya paling sering sih senior satu kampus. Nah, kebetulan kalau di kedokteran UI kita tuh udah sistem kakak angkat. Jadi kakak angkat itu secara sistem ya, emang secara sistem tuh kita udah ada satu maba itu punya ada satu kakak angkat di salah satu mahasiswa, di yang satu di atas dia persis gitu. Nah, jadi kebetulan kalau misalkan emang kakak angkat gue di FKUI, kakak angkat gue di FKUI cukup aktif di CIMSA, dan kebetulan gue minat CIMSA ya tenggat gitu, karena akhirnya mempermudah proses gue untuk cari mentor gitu. Cuman akhirnya sih kalau misalkan kita ngomongin mentor, kalian nggak usah terlalu terpaku gimana cari mentor sih. Yang penting kalian banyakin cari temen, banyakin ngebuka relasi, dan jangan terlalu nutup diri gitu. Oke, jadi Kak Kevin boleh ya jawab pertanyaan teman-teman ya di kolom Q&A. Udah dicek atau belum? Sebentar. Oke, boleh. Ini ada pertanyaan dari Siva Hima. Halo Siva, makasih ya buat pertanyaannya. Jadi dia nanya, gimana sih Kak tips tetap teguh dalam menjalankan amanah organisasi kalau kita dibully oleh teman-teman sekelas karena beberapa kali nggak masuk kelas, padahal kan ada kegiatan penting. Nah iya bener banget Jujur. Kak. Iya. Kayak Beberapa temen gue ada ngalamin. Kalau gue karena di universitas gue nggak terlalu terlibat di BEM atau kegiatan-kegiatan yang banyak rapat, jadi sih nggak ngerasain. Cuman dulu di SMA sih iya, karena SMP karena dulu gue ketua OSIS, jadi akhirnya gue ngerti sih kayaknya. Jadi gini, balik lagi ke prioritas. Menurut gue nggak bisa ditolak
kalau emang prioritas mahasiswa itu belajar. Jadi kalau ditanya, mana mau ngorbanin antara belajar sama rapat, belajar. Kenapa nggak cari waktu belajar yang nggak akan ngorbanin waktu rapat lo? Gue rasa bisa sih, gue rasa bisa. Karena kan dalam satu rapat, kalau misalnya ternyata nggak bisa nih nyari jam yang nggak bisa semua orang ikut rapat gitu. Ya udah kalian pilih jam yang orang-orang yang paling dibutuhin buat pengambilan keputusan bisa apa enggaknya. Jadi tetap harus kalian nggak boleh mengorbankan waktu belajar. Maksud gue waktu kelas. Karena bayangin dong, dosen udah ngorbanin waktunya buat kita, masa kita yang butuh ilmu malah kita nyepelein mereka. Jadi gitu loh. Jadi tetap harus belajar yang menurut gue diduluin. Nah, tapi kalau sampai dibully gimana? Ya udahlah, kalau misalnya sampai dibully, kalian cukup jelasin alasan kalian kenapa sampai kayak gitu, dan tapi tetap harus ada solusi ke depannya. Karena menurut gue yang ngebully kalian juga mungkin nggak sepenuhnya paham gimana dilemanya ada di posisi kalian sih, kayak gitu. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya dari Siti Unui Nurhayati. Kak mau nanya lagi dong, kakak pernah nggak ngalamin masa-masa jenuh kuliah? Atau misalkan kayak merasa bosan gitu, dan gimana cara ngatasinnya? Wah, dia bosan sama aktivitasnya. Sering banget tuh, Mbak. Sering banget. Sering banget. Sering banget. Jadi gak sih kan? Gimana? Pernah nggak sih ngerasain kalau kuliah FK tuh kan berat, banyak banget tugasnya. Pernah nggak sih sampai aduh pengen itu kayak mikirnya gitu, pernah nggak sampai ke situ? Oke. Jadi sih kalau misalkan pernah nggak ya? Spektrum itu sih nggak sih. Tapi kalau jenuh sering banget. Mungkin bukan sampai stop kedokteran sih, cuman kayak jadi malas belajar. Itu pernah, sering banget. Ya balik lagi, gimana cara ngatasinnya? Mungkin karena ya sebenarnya manusiawi sih kalau misalkan motivasi kita up down. Nah biasanya gue ngatasinnya, gue ngelakuin hobi. Jadi gue orang yang cukup senang bersosialisasi, gue orang yang cukup senang nulis. Makanya menurut gue ikut kompetisi nulis esai, nulis literatur review, bikin artikel, mau menang mau enggak, mau lolos mau enggak, menurut pokoknya gue nulis, gue tuh seneng banget. Makanya menurut gue itu refreshing buat gue. Dan biasanya kali gue lagi down, gue tuh langsung browsing. Biasanya gue tuh dulu nyarinya kayak kegiatan mahasiswa menulis atau apa gitu. Biasanya setelah gue ikut lomba itu, kejenuhan gue tertuangkan nulis, biasanya nggak lama mood gue langsung naik lagi. Jadi terlepas dari gue menang bonus, gagal ya udah, yang penting gue nyoba, yang penting gue nulis. Itu cara gue untuk gimana cara gue naikin motivasi. Jadi intinya adalah ketika lo ngerasa jenuh dengan apa yang jadi rutinitas lo, kita perlu distraksi. Karena manusia itu ya emang kita nggak di set up untuk terbiasa melakukan rutinitas tuh itu aja dalam jangka waktu yang lama. Ini sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh kita juga. Jadi makanya ketika lo jenuh, lo cari distraksi. Distraksi ini bisa hal-hal yang emang lo senengin, yang jadi hobi lo. Lo hobi nyanyi, lo lagi jenuh, lo cari sana komunitas nyanyi, komunitas padus. Lo seneng rapat, teman gue tuh ada yang emang senengnya tuh rapat. Dia ngerasa yang bisa naikin mood dia tuh rapat. Ya udah, lo sering-sering ikut rapat di organisasi kayak gitu. Jadi cari distraksi supaya kejenuhan lo itu teralihkan ke hal yang lebih positif. Ketika udah teralihkan ke hal yang lebih positif, akhirnya lo bisa lebih fokus lagi balik ke apa yang udah jadi prioritas lo gitu. Jadi caranya beda-beda, cuman secara umum konsepnya kalau menurut gue pribadi kayak gitu. Distraksi kalian, ada beberapa orang yang emang extrovert banget kan. Distraksi kalian tuh misalkan bergaul, distraksi kalian itu nongki sama temen, ya nggak apa-apa. Yang penting distraksi kalian itu adalah sesuatu yang emang masih positif. Jangan sampai distraksinya, iya kak aku senengnya hal-hal negatif, kayak misalkan apa minum-minum, rokok. Kalian harus tahu ya batasan-batasan distraksi mana yang masih boleh, mana yang udah emang nggak boleh gitu. Gitu teman-teman. Jadi, nah ini kadang-kadang ya namanya kita masih umur segini nih kan, masih anak muda banget. Jadi kayak masih suka agak keliru gitu mungkin dalam nyari
dalam nyari distraksi. Makanya akhirnya di sinilah peran teman itu penting, karena teman kita yang bisa akhirnya ngerem sama ngingetin kita kira-kira distraksi yang gue pilih ini sesuatu yang masih boleh atau yang udah nggak boleh dilakuin kayak gitu. Nah gitu. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira teman-teman? Kira-kira teman-teman di sini distraksinya apa nih? Kira-kira misalkan lagi jenuh belajar, coba sharing biar coba gue coba bahas dari sisi lain. Biasanya teman-teman kalau lagi bosen, biasanya apa yang teman-teman lakuin? Misalkan kan lagi kelas 3 nih, atau teman-teman yang udah lulus lagi mau ngejar PTN, biasanya kan pasti jenuh kan, ada fase-fase jenuh. Refreshing ke alam, IFA, IMA, wah ke alam bagus banget tuh, refreshing, bisa ngedenger kicauan burung, apa ngelihat pemandangan-pemandangan yang bagus. Jadi boleh banget tuh, ini bisa nih mungkin dicontoh sama teman-teman. Cuman kalau refreshing ke alam, alam tuh apa? Laut, pantai ya. Boleh banget. Tapi jangan sampai distraksi kalian kelamaan. Ya kayak misalkan contoh, biasanya kita kalau mahasiswa libur Sabtu sama Minggu kan. Jadi ya, ya misalkan bagus nih kan ke Lombok bagus, kemana lagi ke Medan atau kemana yang bagus-bagus kan, atau Malang nih Bromo itu kan text time. Nah kira-kira kalian ada waktu nggak tapi itu ngelakuin distraksi itu, jangan sampai distraksi kalian ngelakuin ngalahin prioritas kalian juga gitu. Jenuh kerja, kira-kira jenuh kerjanya ini kenapa? Kalau misalkan kalian lagi jenuh sama sesuatu, kalian coba cari. Jadi gini, kalau misalkan gue atau nggak gue dikata, gue lupa nama bapak penemunya, bapak belum ya, siapa ya? Pokoknya bapak yang menemukan sebenarnya ini penyakit sih. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah, ada kemungkinan 3 faktor yang terlibat. Faktor internal, faktor eksternal, sama dari faktor emang dari faktor tindakan yang lagi kita lakuin itu sendiri. Nah misalkan faktor internal tuh misalkan apa? Motivasi. Misalkan motivasi kalian, misalkan di contoh ya, kalian kerja, gue kerja misalkan di perusahaan A. Misalkan target gue kerja di perusahaan itu adalah misalkan karena gue pengen dapat gaji misalkan 10 juta sebulan. Dan misalkan gaji gue itu udah berapa lama, kok kayaknya nggak nyampe-nyampe 10 juta, cuma 7 juta, 8 juta sebulan gitu misalkan. Rasa jenuh. Atau bisa kan itu. Jadi motivasi. Atau kedua, kita emang ada konflik sama diri kita sendiri. Biasanya konflik ini muncul kalau di gue itu emang karena ada kesempatan lain yang muncul berbarengan dengan kegiatan yang lagi kita lakuin. Misalkan gue kerja di perusahaan A, gue udah dikontrak 1 tahun, tapi terus ada tawaran kerja di perusahaan B dengan jabatan yang lebih tinggi, tapi di satu sisi gue udah terikat kontrak sama perusahaan A. Itu kan muncul konflik batin di diri kita. Jadi itu faktor internal. Atau faktor eksternal. Faktor eksternal itu misalkan kita ada masalah, ada hubungan yang nggak baik sama bos kita, atau misalkan tempat kerja kita nggak nyaman, misalkan sesimpel kita punya asma, tempat kerja kita dingin dan kita punya lebih, kita nggak dingin sih berdebu, terus habis itu kita misalkan apa kontraktor banyak debu jadi micu asma kita, itu bisa pengaruh banget. Jadi lingkungan kerja bisa, hubungan kerja yang nggak baik dengan rekan kerja atau atasan juga bisa pengaruh kayak gitu. Di Jakarta masih ada kicauan burung apa enggak ya? Kayak burungnya Twitter maksudnya ya. Nah, rebahan. Ini sebenarnya ada hal penting nih dari rebahan. Jadi istirahat. Karena istirahat itu penting banget teman-teman. Jadi jangan sampai gue ngerasa, gue Superman, gue Terminator yang gue gak pernah capek. No guys. Kita ini manusia biasa. Kita punya kapasitas. Kita punya keterbatasan, kita diberi 24 jam bukan untuk dimanfaatkan 24 jam untuk bekerja. Kita harus tahu kapan kita harus istirahat, karena yang namanya manusia, kita tuh punya namanya jam biologi. Jadi ini dipengaruhi oleh hormon-hormon, di mana ini dipengaruhi oleh ada paparan sinar matahari segala macam. Jadi emang
malam hari tuh emang harus istirahat. Jadi emang kalau udah capek ya istirahat gitu. Tapi jangan kalian misalkan lagi ujian terus kalian ngantuk kalian istirahat. Ini beda lagi. Nanti ngomonginnya it sama ego kalau misalnya ngomong. Jadi intinya harus tahu tempat, cuman kalian juga harus tahu porsi kalian gitu. Nah ini coret-coret bisa jadi puisi coretannya. Kebetulan gue juga senang nulis puisi sih, walaupun nggak jago. Tapi itu cukup menghibur buat gue. Karena kalau udah rebahan, awalnya selingan ketika bosan, tapi kok suka berlarut-larut. Ini kayak Instagram ya sih biasanya. Iya sih. Gue sering terutama Twitter sama Instagram. Mau nggak mau, kita harus tegas sama diri kita sendiri. Kalau misalkan gue ngerasa distraksi gue ini gue lakuin untuk sesuatu yang emang udah mepet deadline, tapi gue udah jenuh banget, gue udah gak bisa maksa diri gue lagi. Sedangkan deadline misalkan besok, gue biasanya kalau udah sampai secepat itu, gue kasih alarm di HP gue, misalkan gue boleh main Instagram, gue boleh, apa ya, gue orangnya seneng denger musik, denger nonton, Netflix atau apa, gue kasih alarm, misalkan 2 jam gue udah harus stop. Habis itu, gue istirahat setengah jam, 1 jam, tambahan aja, habis itu gue mulai lagi balik ke ngerjain tugas gue. Jadi kalian emang harus tegas ke diri kalian sendiri dan kalian kan yang ngerti kira-kira berapa lama distraksi itu bisa dilakuin. Jangan sampai kebablasan gitu. Biasanya sih kayaknya gue udah anak sekarang tuh Instagram sih gue rasa. Instagram terutama, Twitter apalagi. TikTok gue gak ada TikTok sih. YouTube, menurut gue YouTube juga toxic banget deh. Bahkan mungkin kalau kalian perlu nih, mungkin teman-teman yang lagi pejuang PTN, kalau kalian ngerasa emang kalian susah itu buat kontrol diri kalian dari hal-hal yang kayak gitu, ya kalian bisa kalau perlu misalkan logout dari Instagram kalian gitu supaya dulu teman gue dia ngelakuin, gue sih nggak pernah sentrung itu sih, tapi dan itu katanya sih berhasil buat dia gitu. Kalau karena tekanan marah-marah dulu dunia kerjanya gimana ya Pak? Ya gimana atau enggaknya kembali ke diri kamu lagi ya. Jadi kira-kira di tempat kerja di lingkungan kamu yang sekarang kamu bisa berkembang jadi sesuatu yang lebih baik apa enggak? Kalau misalkan di lingkungan yang sekarang kamu nggak bisa jadi pribadi yang lebih baik, target kamu di awal kenapa kamu mau terjun ke lingkungan itu nggak bisa terpenuhi, mungkin saatnya untuk kamu berpikir cari kesempatan lain. Karena manusia itu harus move on, guys. Jadi move on itu bukan cuma tentang mantan, bukan tentang kita galau karena pacaran, no at all. Move on itu adalah tentang maju ke fase kehidupan. Nah, tanda-tandanya kalau gue pribadi kapan kita harus move on dari satu fase ke fase yang lain adalah ketika gue udah ngerasa gue udah harus tahu, gue udah nggak tahu lagi harus ngapain di kegiatan itu, atau gue udah ngerasa ini udah zona nyaman gue banget. Nah ini kata Kalinda nih, dia pernah tuh ngapus sosmed sebulan berhasil terus balik lagi. Abis denger ini semangat minggu depan kok balik lagi ya. Sebenarnya sih jujur emang akhirnya bahkan kecanduan sosmed ini udah ada diagnosisnya di panduan kedokteran kejiwaan. Jadi bahkan udah ada yang namanya gangguan jiwa karena kecanduan sosial media. Jadi akhirnya ya balik lagi, motivasi lu diperkuat. Biasanya ya kalau gue pribadi tuh emang tipe orang yang harus ditampar dulu, baru abis itu gue sadar seberapa penting gue untuk tetap ngelakuin ini. Jadi biasanya gini, misalkan contoh sederhananya deh ya, misalkan gue dulu SMA nih, gue seneng main apa sih dulu zaman gue SMA Facebook ya, gue seneng banget main Facebook, padahal besok misalkan gue ujian bahasa Indonesia deh yang gue dulu nggak terlalu pintar, ujian bahasa Indonesia, terus habis itu ternyata nilai gue jelek banget, terus habis itu gue remet, gara-gara remet gue harus belajar lagi, gue sebel bahasa Indonesia, gue trauma nih sama belajar bahasa Indonesia, gara-gara gue inget gue main Facebook. Biasanya kalau udah di kondisi kayak gitu sih gue lebih ngeh sih. Biasanya kayak gue jadi lebih bisa tegas sama diri gue sendiri. Jadi makanya kegagalan itu bisa penting untuk bisa ngasih rem ke diri kita, kapan saatnya kita harus bisa lebih tegas sama diri kita, kapan saatnya kita harus bisa agak kendur sama diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin emang kita harus belajar dari kegagalan. Jadi ingat hal-hal yang gak enak. Ini dari Siva lagi, kalau tipikal nggak bisa tegas sama distraksi gimana? Karena tipikal nggak bisa dipaksa, tapi bisa fokus kalau benar-benar mood bagus, maka maksimal. Kamu udah tahu jawabannya. Gimana kira-kira caranya bikin mood kamu supaya bagus? Beda-beda caranya. Ada
Cuman ya guys, satu hal yang cukup selalu berhasil dari dulu sampai sekarang itu adalah ketika gue bekerja, bertugas, belajar, beraktivitas ketika jam subuh. Sumpah, gue kalau belajar nih, yang pulang sekolah kan, dulu misalkan atau pulang kampus tuh kayak udah capek banget. Kayak gue baca satu kalimat tuh kayak butuh, mungkin gue baca satu bab tuh mungkin 50-60%-nya mas. Tapi kalau subuh, itu bisa kayak 80-90%-nya mas. Karena ini terkait dengan jam biologi tubuh kita, karena emang um, tubuh kita tuh paling aktif untuk bisa menerima materi atau menerima sesuatu yang baru itu ketika di jam-jam subuh. Gue lupa jam berapa sih kata penelitiannya. Pokoknya ya habis sholat subuh lo bangun, habis itu langsung cuci muka, mandi kalau bisa, habis itu lo kalau emang lo lagi butuh lagi banyak belajar lo belajar di jam itu. Dari dulu sih selalu berhasil sih buat gue. Walaupun nggak selalu gue lakuin, jarang gue lakuin, cuman kalau lagi butuh dan gue lakuin itu selalu berhasil sih buat gue. Cuman secara umum ya balik lagi kira-kira apa yang kira-kira bisa ningkatin mood lo kayak gitu. Serem banget masuk ke fase gangguan jiwa gara-gara kejadian sosmed. Jangankan sosmed, game aja juga ada nama kelainan kejiwaannya karena kecanduan game. Jadi makanya teman-teman di game itu emang sosmed, waktunya udah mau habis ya. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung Instagram gue nggak apa-apa karena ternyata tinggal 3 detik guys.